Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi dengan saya Firda Febiasari di Project UAS mata kuliah Strategi Metode dan Pembelajaran yang diampu oleh Ibu Rahmatul Husni. Di video kali ini saya ingin membahas topik tentang suatu metode pembelajaran yang menjadi pertanyaan banyak orang, khususnya para tenaga pendidik dan umumnya masyarakat. Pertanyaannya, kira-kira masih efektif gak sih metode tersebut? Kira-kira ketinggalan zaman gak ya kalau mengajar menggunakan metode itu? Dan pertanyaan-pertanyaan semacamnya. Nah, metode pembelajaran yang akan saya bahas di video kali ini adalah metode ceramah. Teman-teman semua pasti tahu kan apa itu metode ceramah? Kalau begitu, langsung aja yuk masuk ke pembahasannya. Teman-teman, metode ceramah merupakan salah satu dari banyaknya metode pembelajaran yang digunakan para pendidik dari zaman dulu hingga zaman sekarang. Ceramah menurut bahasa Latin disebut lego. Lego ini dapat diartikan dengan mengajar. Ceramah juga dapat diartikan dengan penyampaian pendidik mengenai materi pelajaran yang diambil dengan membaca buku, kemudian mendiktekan pelajarannya lagi, yang kemudian akan disampaikan lagi tentunya dengan penyampaian yang telah diolah dari pendidik. Nah, biasanya situasi penggunaan metode ceramah ini dalam pembelajaran ketika guru hendak menyimpulkan pokok-pokok penting dari materi pelajaran yang telah diajarkan. Kemudian ketika guru hendak menyampaikan fakta terkait dari materi pelajaran yang tidak ada di dalam buku pelajaran. Dan tentunya di berbagai kondisi lain yang diperlukan. Jadi, sifatnya kondisional juga ya. Nah, untuk kelebihan dari metode ceramah ini, yang pertama, metode ceramah ini murah dan mudah untuk dilakukan. Maksudnya, semua pengajar dan segala karakteristik juga pasti dapat menggunakannya. Yang kedua, dapat menyajikan materi pelajaran yang luas, jadi tidak terpaut hanya dari buku materi pelajaran. Yang ketiga, guru dapat mengontrol keadaan kelas. Jadi, metode ceramah ini dapat digunakan dalam ruang lingkup kelas yang kecil maupun besar. Dan yang keempat, organisasi kelas dapat diatur menjadi lebih sederhana. Namun pada prakteknya, metode ceramah ini juga memiliki kekurangan. Yang pertama, materi yang didapat setelah dari buku pelajaran kadang dikuasai hanya terbatas pada apa yang dikuasai oleh pendidik. Yang kedua, jika tidak disertai dengan peragaan ketika menyampaikan materi, maka dapat mengakibatkan verbalisme. Dan yang ketiga, banyak yang menganggap metode ini membuat proses belajar menjadi monoton karena tidak dikombinasikan dengan alat, teknik maupun situasi belajar di kelas. Walaupun ada kekurangannya, kekurangan tersebut dapat kita maksimalkan dengan berbagai cara lain, dengan seperti pengolahan kelas yang baik, teknik pembelajaran yang menarik, taktik pembelajaran yang menunjukkan karakteristik pendidik, dan ditambah dengan penggunaan berbagai media dan alat pembelajaran yang dapat menunjang atau melengkapi metode ceramah. Di video kali ini saya juga ingin berbagi tips untuk teman-teman semua, terutama untuk teman-teman calon pendidik maupun yang sudah menjadi pendidik, yaitu tips untuk mengefektifkan metode ceramah dalam pembelajaran. Pertama, jangan terlalu memfokuskan materi pelajaran dengan ceramah saja. Maksudnya, teman-teman harus menyelingi dengan fakta-fakta di kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan materi agar peserta didik dapat membayangkan contoh nyata yang ada di sekitar mereka. Kedua, gunakan media dan alat pembelajaran yang sesuai dan mendukung metode ceramah terkait dengan materi yang akan disampaikan. Ketiga, buat suasana tidak mengantuk dengan mengadakan ice breaking di sela-sela penyampaian materi.
Dan tips yang terakhir, usahakan pendidik tetap dapat menjaga kefokusan peserta didik selama proses pembelajaran. Jadi, jawaban dari pertanyaan, masih efektifkah metode ceramah di masa sekarang? Tentunya saja masih efektif dalam penggunaannya. Hanya saja, di zaman sekarang dibarengi dengan penggunaan teknologi yang dapat membantu proses pembelajaran agar tersampaikan dan berjalan dengan baik serta tervisualisasikan dengan baik. Sekian pembahasan video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Semoga video ini bermanfaat untuk semua yang menontonnya. Salam pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.